Dianya ini adalah sosok tamu yang sangat inspiratif. Mas Agus Pramono atau lebih dikenalnya Mas Mono, ayam bakar Mas Mono. Iya. Mas Mono nggak pernah jadi karyawan? Oh pernah, jadi office boy yang dan office karyawan. boy, oh iya. Iya. Itu jadi jualan gorengan dulu apa office boy dulu? Office boy dulu. Oke. Dan akhirnya di depan kampus di Jalan Supomo di Tebet itu ada pangkalan kosong. Tahun 2001 saya memberanikan jualan ayam bakar. Nyewa lapak, nggak ada nyewa, bayar ke preman. Oh, jadi bukan ruko ya, tapi bukan masih kaki lima. pakai meja gitu. Kita pakai tenda biru, bawahnya pun juga pakai papan yang setiap hari kita bongkar pasang seperti itu, yang namanya dirazia. Saya fokus di menu ayam bakar. Satu menu aja. Dari tahun 2001 sampai 2023 yang saya jual adalah ayam bakar tok. Covid kemarin gimana? Semuanya kena dampak. Termasuk tapi tidak mengurangi cabang. Salah satunya alhamdulillah enggak. Jadi begini, bisnis kan bicaranya mental. Di saat kita rugi, oh ya, ada yang lebih rugi dari kita. Saat kita susah, oh ya, ada yang lebih susah dari kita loh. Jadi yang ada adalah mindset zona syukur atau zona ikhlas. Iya. Itu yang saya terapkan. Berapa lama Mas Mono ini dari awal sampai menjadi si terkenal nih si Mas Mono, orang tahu? Berapa tahun jaraknya nge-branding? 2001 sampai 2006 ya, 5 tahun. Iya betul, maksudnya dibanding dengan ayam saya bakar lain apa? Gurih sampai ke tulang dan sambelnya juga spesial. Diungkep ya? Ya, orang nyebutnya diungkep atau di presto seperti itu. Empuk sampai ke tulang, Oh, dan jadi tulangnya pun tulangnya nggak hancur. Jadi ada teknik khusus kan. Resepnya dari mana? Ya, ini sebenarnya yang banyak orang nggak tahu. Boleh buka rahasia di sini? Boleh lah, hanya di diare. Gila, seorang sukses bisa buka rahasia di diare gimana? Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no. Oke, di Diare kali ini Dia dan Ray. Nah, si Dianya ini adalah sosok tamu yang sangat inspiratif, terutama untuk anak-anak muda nih. Ini pebisnis ya kan, yang sekarang udah namanya udah terkenal, punya banyak cabang, pengusaha muda. Mas ya, Mas Agus Pramono atau lebih dikenalnya Mas Mono, ayam bakar Mas Mono. Iya. Gitu, itu dari aku zaman kuliah ya ada. Betul, sudah 22 tahun. 22 tahun. Luar biasa. Kita akan cerita nih, kupas tuntas nih, gimana caranya bisa sukses seperti ini. Dan latar belakangnya katanya dulunya SMA. Ya Betul. Mas, SMA terus pernah jadi OB. Betul. Pernah jual gorengan juga. Yes. Oke. Gimana tuh bisa berpikir untuk beralih, jualan ayam? Oke. Jadi sebelum jualan ayam bakar, saya dagang gorengan dulu. Kenapa bicaranya adalah modal kan? Gerobakan. Dan itu pun juga gerobaknya punya tetangga, saya beli juga pakai nyicil, dan saya nggak ngerti ilmunya. Artinya 22 tahun yang lalu saya nggak ada yang namanya pionir atau mungkin contoh orang sukses. Ya saya tidak role model gitu ya? Ya betul, saya tidak pernah ikut namanya seminar, workshop. Nggak seperti sekarang begitu mudahnya orang untuk belajar bisnis, ya kan? Ya benar-benar otodidak gitu loh, karena bicara faktor perut lah. Yang saya pikir bahwa umur saya semakin bertambah, kebutuhan saya semakin banyak, sementara saya belum bisa membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Kalau tadi Kak Re bilang saya lulusan SMA, dan saya adalah satu-satunya anak dari 9 bersaudara yang disekolahkan sampai SMA, dibanding kakak saya yang hanya lulusan SD. Jadi adik satu ya sampai SMP saja. Artinya ini akan bisa menjadi bumerang buat saya, disekolahkan paling tinggi ternyata tidak bisa beban sukses, ya? bisa jadi kayak beban ya? Iya begitu. Jadi cita-cita saya sangat simpel sekali, bahagiain orang tua dan saudara, itu saja. Jadi nggak ada niatan bahwa cita-cita nanti pengen menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang entrepreneurship seperti itu, nggak ada. Sesimpel itu. Oke, memang orang-orang sukses ini kalau kita tanya gitu ya, pernah nggak bermimpi jadi orang sukses? Enggak. Betul. Aku tanya sama semua orang sukses di dunia ini, di Indonesia gitu ya. Dia yang udah punya perusahaan ini, perusahaan itu. Lo nyangka nggak waktu lo kecil gitu, waktu muda,
enggak, gue nggak pernah menyangka gitu, dan kayaknya gue akan sukses gitu, nggak pernah menyangka. Dan itu modalnya apa sih untuk bisa menjadi seperti sekarang? Yes, tidak dimungkiri bahwa menjadi seorang sukses tanda kutip, karena sukses itu kan relatif ya. Ada 100 orang ditanya makna sukses, pasti akan ada 100 Beda-beda. jawaban seperti itu. Dan bicara apa namanya sukses itu, yaitu bicaranya adalah mental. Coba Nyali. seorang Mas Mono yang lulusan SMA tahun 97 kan ibaratnya sudah gede banget kan untuk lulusan seperti itu. Di kampung lagi, saya lulusan SD SMA di Kampung Madiun, kota kecil seperti itu. Terus mendorong gerobak di Jakarta. Dan satu lagi ditampar oleh orang tua saya, bilang bahwa kalau sekolahnya tinggi-tinggi ternyata di Jakarta cuma dagang gorengan, buat apa? Ngapain? Udah balik lagi lah ke kampung halaman. Kata orang tua. Betul, seperti itu. Dan ini tamparan keras buat saya. Yang artinya memang saya tidak ada jaminan bahwa nanti saya bisa sukses. Saya belum ada tanda-tanda bahwa saya nanti juga bisa sukses. Akhirnya ya inilah cambuk buat saya harus bisa membahagiakan orang tua. Jadi, artinya pada saat SMA dari Madiun hijrah kan ke Jakarta. Betul. Itu sendiri, nggak sama orang tua ya? Sendiri, Ngekos. ya sendiri. Nah terus kan kadang-kadang anak SMA zaman sekarang, mereka ngelamar kerja dong. Betul. Ya kan? Mereka ngelamar di perusahaan-perusahaan. Tetapi seorang Mas Mono lebih memilih jualan gorengan. Memang sekedar gorengan. Tetapi di situ kita bisa lihat jiwa entrepreneur. Nah, ya kan? Iya. Aku mau nggak nanya tahu kenapa- istilahnya waktu itu. Kenapa memutuskan jualan gorengan? Padahal kita bisa ngelamar di sebuah perusahaan besar, Ya. ya kan? Misalnya di sebuah stasiun TV, walaupun jadi misalnya jadi kayak admin atau untuk ya yang paling bawahnya, tapi kan pride gitu ya menurut orang-orang zaman sekarang nih. Wah, gue kerja di apa nih, labelnya apa gitu kan? Tapi kan akhirnya jadi karyawan juga. Iya, betul. Mas Mono nggak pernah jadi karyawan. Oh, pernah. Jadi office boy yang kan office karyawan. boy, oh iya. Iya. Itu jadi jualan gorengan dulu apa office boy dulu? Office boy dulu. Oke. Ya, tanpa rekomendasi temen pun. Gimana tuh ceritanya? Ya, tanpa rekomendasi temen pun saya nggak bisa menjadi seorang office boy karena ya orang Dimasukin dalam sama ya, orang dalam iya ya. direkomendasikan lah di situ. Office boy yang tugasnya nyapu, ngepel, angkat telepon, antar surat sebenarnya juga malu juga kan, karena apa? Saya juga tinggalnya di kantor seperti itu. Oh, tidurnya di kantor. Iya, jadi Sabtu weekend libur, tanggal merah ya libur, dan diuntungkan bisa tidur di situ, makan di situ bareng-bareng Berapa dengan lama? karyawan yang lain. Cukup lama juga di situ, dan disitulah saya mulai apa namanya belajar ngetik 10 jari. Ngetik. Biasanya kan teman-teman kalau ngelihat komputer dulu kan belum ada laptop yang secanggih iya, gitu iya, kan, iya. pakai WS, pakai Lotus, terus pakai Excel, apa namanya? Ya seperti itulah pokoknya. Terus ngetik 10 jari, belajar. Barangkali nanti bisa apa namanya ada jenjang karir lah seperti itu. Teman-teman biasanya kalau ngelihat monitor itu yang dimainin adalah game. Nah, itu dia nih ya, tolong ya pada main game nih. Saya belajar ngetik 10 jari dengan Bener, aku toolsnya. termasuk orang yang gak suka kalau Betul. melihat orang itu main game. Karena apa? Satu, buang-buang waktu. Betul. Yang kedua, banyak hal yang bisa kita pelajari. Setuju, Ya kan? setuju. Oke, lanjut. Nah, di situ saya mulai terima pesanan ketikan skripsi yang satu lembar bisa cuma 1.000 perak. Kalau di luar lain, di tempat lain itu 1.500. Wow, itu deket mahasiswa atau deket kampus? Ada temen juga yang apa pengen dikitekin skripsinya, terus kenapa saya jual murah? Ini tolong ya, biarpun ini acara inspirasi, jangan diambil sisi positifnya, jangan ditelan mentah-mentah ya, ambil sisi positifnya. Karena saya berani optimis, kenapa murah? Karena berani optimis pakai kertas milik kantor, pakai printer zaman milik dahulu kantor. ya udahlah ya, gak modal gitu Iya. ya. Oke, Iya, oke, oke. ya seperti itulah. Dan akhirnya perusahaan apa namanya merekrut untuk menjadi operator komputer, dan akhirnya saya ambil lah kesempatan itu ya, saya bisa nyeken, bisa ngedit, bisa ngetik. Saya ngetik itu nggak saya lihat apanya tools-nya, yang saya lihat adalah monitornya, saking canggihnya. Wih, udah di luar kepala hatam ya. Iya betul, seperti itu. Jadi ada jenjang karir seperti itu, terus ya tadi ditambah ya keperluan saya semakin banyak. Di saat saya lebaran tidak pernah bisa mudik, terus belum bisa membahagiakan orang tua, ponakan. Sementara kalau kita libur di perusahaan itu terlalu mepet ya. Sementara kita tahu kalau mepet itu ongkosnya lebih mahal, terus uang nggak seberapa gitu kan. Dan akhirnya ya udah nggak jadi mudik gitu. Bahkan saya menjadi satpam lah di rumah
teman saya kantor itu. Jadi setiap mendengar kalimat takbir berkumandang itu benar-benar nangis saya. Sedih ya. Karena ya belum bisa mudik, terus bayangin orang tua gitu kan. Bisa ngirim uang? Ngirim ya nggak seberapa karena buat saya sendiri juga masih kurangan gitu. Gitu. Jadi itu ya cerita- akhirnya di depan kantor itu ada jualan gorengan, pisang coklat. Oke, terus? Saya intip gimana sih cara bikinnya gitu loh. Pura-pura beli. Kepo ya, kepo. Padahal kepo ya. Belum ada istilah Oh, kepo jadi ya. pura-pura Nyimak, beli, pura-pura beli caranya apa, gimana Tapi kan adonannya bahannya. biasanya udah jadi ya. Kita yang pisang coklat itu Oh, yang yang digulung pisang, kayak ada tortilla gitu pakai kan. Nah, ini, kan isinya ada pisang, nangka, terus nanas. Zaman dulu belum ada YouTube ya? Belum. Atau mungkin sudah ada, cuma nggak sefamiliar sekarang ya. Nggak ngerti. Nah, bener-bener pernah lihat patung pancoran? Iya. Nah, di masih bawah patung masih ada pancoran sampai tersebut saya jualan, ngetem di situ. Ya setiap Berarti waktu saya lewati. Kerjanya resign. Akhirnya saya mengundurkan diri. Alasannya? Karena ya kebutuhan saya semakin banyak, karena saya nggak bisa pulang tadi, seperti itu. Nggak punya kebebasan waktu. Oke, secara waktu ya. Berarti Betul. kalau sendiri kan bisa diatur ya, kapan mau jualan, kapan mau istirahat, seperti iya. itu. Oke. Dan akhirnya di depan kampus di Jalan Supomo di Tebet itu ada pangkalan kosong. Tahun 2001 saya memberanikan jualan ayam bakar. Nyewa lapak, nggak ada nyewa, bayar ke preman. Oh, jadi Dan- bukan ruko ya, tapi Bukan masih kaki lima, lapak, kaki lima. Nah, pakai kaki meja lima, gitu. kita pakai tenda biru, bawahnya pun juga pakai papan. Yang setiap hari kita bongkar pasang seperti itu, yang namanya di razia itu udah langganan. Karena apa? Langsung rame. Memang lokasinya strategis, dua arus. Terus banyak bank di situ, terus juga kampus, banyak perkantoran juga. Jadi ya apa namanya lebih rame karena juga banyak pedagang kaki lima juga kan di sana. Iya. Nggak nanya kenapa menunya ayam bakar. Iya, aku baru mau nanya. Baru mau nanya kan tadi dari gorengan ke ayam bakar Iya. gitu kan. Karena di kaki lima ada kode etik kita tidak boleh menjual menu yang sama. Oh, di sebelah-sebelahnya udah ada yang lain gitu. Ya, Jadi kita saya harus rasa di memilih. food court dimanapun ada beberapa aturan seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh menjual. Udah ada gado-gado, ada mie ayam, ada padang. Apa nih yang belum ada? 2001 loh ya. Oke. Saya nggak ada kiblat untuk bisnis A, B, C gitu kan. Yang karena belum ada, akhirnya saya jualannya ayam bakar. Ayam bakar. Seperti itu. Namanya Mas Mono langsung. Nah, saya belum pakai nama. Masih biasa lah ya. Ayam bakar Kalasan. Iya. Nah ini penting nih buat sahabat sekalian ya, bahwa penting yang namanya merek itu harus punya. Orang nyebutnya ayam bakar itu loh dekat kampus A, ayam bakar dekat bank B. Itu berapa di lama Jalan nggak ada Supomo. nama tuh? Ya udah lama. Bertahun-tahun nggak ada nama. Saya kan namanya tadi di lengkapnya Agus Pramono kan. Saya kasih nama ayam bakar Mas Agus, kok nggak enak penyebutannya Mas Pram. Meskipun Lebih- keluarga saya iya nyebutnya ya. Pram ya, Pramono. Ya udah biarinlah nama desa rezeki kota. Waktu itu loh ya, Mas Mono aja deh. Mono. Jadi ayam bakar Kalasan Mas Mono. Panjang banget. Panjang. Akhirnya Kalasannya kita hapus, ayam bakar Mas Mono. Lama-lama ayam bakarnya hilang, udah nyebutnya ke Mas Mono Mas aja deh. Mono aja Orang deh. nyebut Mas Mono berarti Berarti ayam bakar. gitu. Udah Sekarang nge-branding. ABMM lah, ayam bakar Mas Mono disingkatnya ABMM, dan alhamdulillah sudah cukup familiar di Tebet, dan disitulah saya mulai aktif apa namanya bikin paket aneka tumpeng, terus menu tambahan, nasi liwet, terus menu paket komplit, dan setiap customer yang datang saya tawarin. Dan alhamdulillah bisa tembus ke beberapa perusahaan dan juga di stasiun-stasiun TV atau mungkin pernah nyoba juga. Pernah lah Ya. pasti ya kan anak gaul Sampai Jakarta. belasan tahun Oke. seperti itu, dan akhirnya ini yang menjadi tolak apa namanya Titik titik baliknya bahwa saya digusur. Kalau bicara gusur dari dulu udah sering, tapi ini beneran digusur karena di belakang akan dibangun pom bensin. Dan akhirnya the power of kepepet kan, orang kepepet kan kreatif. Pasti. Iya kan. Sukses Saya- itu rata-rata orang dari kepepet semua. Saya mulai action, segera dibuka ayam bakar Mas Mono di Tebet Raya, dekat apotek Waras, pada apoteknya jauh banget kan, karena nggak ada patokan apa gitu kan. Dan akhirnya sebagian pelanggan sudah saya evakuasi, udah saya giring. Nanti kita akan buka di sana Bu, di sana gitu. Jadi menginfokan dulu Betul. dari mulut ke mulut. Jadi benar-benar Sebelum sebelum ditutup, digusur. saya sudah infokan pakai pasang spanduk. Saya ajak pelanggan saya untuk pindah di Tebet Raya, dan sekarang Tebet Raya, Tebet dan sekitarnya sudah menjadi destinasi wisata kulinernya Jakarta Selatan. Oke, luar biasa Dan sekali. ada dua alhamdulillah di Tebet Raya dan juga di Tebet Timur. Jadi sekarang baru 2. Totalnya yang sudah kita buka 65 cabang.
Mantap. atas izin Allah gitu. Jadi gini, kita mau berbicara ini yang nggak orang tahu. Karena bisnis kuliner itu dianggap sepele ya. Betul, Artinya, untung nggak seberapa, 1.000 2.000 ya kan? Seporsinya repot ya kan. repot. Terus udah gitu, kapan mau kayanya gitu kan? Betul. Capek, Ya. ya kan? Terus udah gitu, orang nggak tahu. Ya ampun, kok bikin restoran gitu doang satu aja ribet banget, ya kan? Karena aku juga punya kuliner walaupun Betul. belum cabangnya belum banyak gitu ya. Apa yang bisa tips gitu ya, tips untuk orang yang ternyata kuliner tuh susah-susah gampang sih kalau menurut aku ya. Karena apa? Karena kita harus menjaga konsistensi rasa Betul. kan setiap harinya. Ya kan? Apalagi kalau misalnya kita nggak handle, nanti siapa yang akan menjamin Betul. standar rasanya seperti Ya. itu. Nah, bagaimana cara untuk strategi supaya rasanya itu tetap konsisten dari cabang ke cabang kayak gitu. Ya. Kalau dari total 65 cabang tadi, alhamdulillah kita juga sudah buka di Sahala, Malaysia. Dan semua bahan baku itu dari dapur pusat. Dapur pusat. Dan saya Kalau ke luar negeri gimana ngirim maksudnya? bisa pakai kargo, pakai Oh, ya, pesawat. jadi dia dalam bentuk freezer atau Bahan dibeku? intinya saja, bahan intinya saja, intinya bahan saja. baku intinya atau pastanya ya gitu seperti Iya, itu. iya, pastanya Kalau gitu. nyambel ya bumbu intinya dari kita, nanti cabenya dari Campuran sana dari lah, sana. bawangnya juga dari sana gitu. Misalnya, tapi kan ada jangka waktu kayak basi gitu ya? Gimana tuh kalau perjalanan jauh ke Oh luar negeri? bisa itu bisa pakai apa namanya frozen pakai box gitu seperti itu bisa. Jadi Dan dia aman kayak kita. divakum gitu Kita ya? nggak ayam yang dikirim, ayamnya tetap Ayam dari tetap sana. dari sana, itu bumbunya saja. rahasianya itu Betul. kan. Nah tadi kalau di tips bagaimana ya satu kita harus belajar terus, adaptasi ya kan, terus inovasi dan juga harus kreatif bisnis itu. Nah, Ya, betul penting sekali. itu harus update. Adaptasi, inovasi, kreatif, dan apalagi Ya memantaskan diri lah. memantaskan Dengan diri. kondisi sekarang ya kita bisnis nggak boleh saklek dengan apa sih? Jangan stuck gitu ya. Maksudnya apa dengan kita egois gitu loh. Jadi ya Pengennya sekarang kita udah zamannya doang. online ya idealis ya menyebutnya Idealis, seperti itu idealis. ya. Kita harus melihat kondisi pasar sekarang seperti apa sih. Online ya kita harus memaksimalkan online. Makanya kita juga ada namanya ABMM Express, ada ABMM Cloud Kitchen yang 100% penjualannya via online. Seperti Oke. itu. Dan yang gak kalah penting memataskan diri kalau sekarang sudah banyak yang namanya komunitas juga organisasi gabunglah di sana. Sedikit. Saya juga sebagai ketua bidang di Akulindo Asosiasi Pengusaha Kuliner Kreatif Indonesia. Silakan buat sahabat yang pengen gabung. Ini adalah wadah para pengusaha pembisnis kuliner, tumblek-blek di situ wadahnya. Mulai dari minuman, catering, rumah makan, restoran, apapun itu bisnisnya bisa gabung di situ. Semuanya ada mentor-mentornya, juga ada program-programnya, dan kita saling support, saling merekomendasikan apapun. Kayak tadi misalkan nanya Nggak ada freezer tempat yang ini nih, bagus, gitu kan. freezer yang bagus belinya apa Kayak di mana? komunitas gitu ya. Minta nanya dong agen ikan di mana yang bagus, yang murah, saling merekomendasikan. Nggak ada yang Memberikan ditutup-tutupin. info gitu ya, Betul. saling mengangkat lah, berkolaborasi Betul. bareng-bareng gitu ya bersama. Sinergi adalah energi. Jadi menurut saya seperti itu, nggak ada kata saing, yang ada adalah sinergi. Berarti pada saat buka satu itu di Tebet kan? Yes. Di Tebet. Nah, buka kedua itu franchise atau masih punya sendiri? Ya, kalau tadi saya sebut outlet saya pertama adalah di Tebet Raya. Cabang kedua Tebet Timur atau nyebutnya PSPT. Yang jaraknya tidak Deket ya? terlalu jauh ya, deket. Kenapa saya buka cabang? Karena saya kasihan orang makan harus ngantri. Dulu belum ada istilah namanya FOMO, kepo, Iya. viral dan Iya, lain-lain. iya, iya. Jadi orang makan tuh benar-benar ngantri, Antri, sabar. berantem, desek-desekan, bahkan sampai saya kasih kartu antrian. Oke. Jadi bukan hanya ke bank, bukan hanya ke antrian ke rumah sakit misalkan, makan ayam bakar Mas Wono aja pakai nomor antrian. Apa sih apa sih yang beda sampai orang Karena tuh ngantri karena tempatnya kecil. Iya, betul, maksudnya dibanding dengan Oh iya, ayam saya bakar lain empuk apa? gurih sampai ke tulang dan sambelnya juga spesial. Diungkep ya? Ya, orang nyebutnya diungkep atau di presto seperti itu. Empuk sampai ke tulang Oh, dan jadi tulangnya di pun nggak presto. tulangnya nggak hancur. Jadi ada teknik khusus kan. Wow. Ya, nanti kan bisa nyoba kan, Oh, saya bawa iya, juga. iya. Biar benar-benar bisa meresapi. Coba kita lihat. Kita lihat nih Seperti ayamnya itu. empuk atau enggak. Jadi tekniknya gimana? Di presto tadi apa nih? Di orang nyebutnya apa ya? Di ya tadi apa Nih namanya ya, diungkep, nih itu. diungkep.
Ayam Bakar Mas Mono melayani sejak 2001. Nggak capek melayani dari 2001. Maksudnya dari Terus. tahun 2001 nih. Tuh. Yang ini bakar ya, bakar. Yes, memang spesialisnya bakar. Nah, seperti itu. Satu Gede ekor juga potong ayamnya 4. Satu Kalau ekor potong 4. Satu ekor potong 4. Segini berapa harganya? 27.000. Udah sama nasi ya? Betul. Kalau tadi kenapa harus berinovasi dan kreatif ya gak kalah penting menurut saya ya memantaskan diri bahwa saya fokus di menu ayam bakar. Satu menu aja. Dari tahun 2001 sampai 2023 yang saya jual adalah ayam bakar tok. Satu menu. Ya artinya nggak ada yang namanya soto, nasi Iya, goreng iya, atau iya, menu-menu yang lain. Berarti itu bisa dibilang itu kunci sukses dalam di bisnis kuliner. Ya, Saya juga. menurut saya tuh fokus. Atau bisa nyebutnya telaten, atau bisa nyebutnya kalau bicara spiritual tuh istiqomah. Jadi satu produk dikuatin. Jadi ngenal Mas Mono itu sebagai apa? Ya pedagang ayam bakar seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu barang siapa yang tekun itu bakalan tekan. Tekan itu sampai. Tekan itu sukses seperti itu. Jadi ya saya kuatkan brand bakar. Jadi kata Pak Bi Bakar Branding menyebutnya bahwa Mas Mono sudah ketemu DNA-nya yaitu bakar. Termasuk saya juga ada menu inovasi yaitu bakar geprek. Kalau orang jualan menu ayam geprek kan dengan ayam goreng tepung seperti itu kan. Ini Kalau saya bakar bakar digeprek. geprek dengan topping yang berbeda. Terus permintaan dari customer nambah yaitu nila bakar dan juga ada bawal bakar. Jadi masih Tapi menunya tetap bakar. di tone-nya bakar ya. Betul, seperti itu. Benang merahnya bakar Yes. gitu. Jadi Dan nggak, kita bumbunya juga masih sama satu bumbu ya. Kita bedakan juga ini adalah yang ada di outlet. Terus saya juga alhamdulillah punya dapur Mas Mono. Dapur Mas Mono ini melayani segala macam menu, mulai tadi paket komplit, aneka tumpeng, tumpeng besar, liwetan, menu prasmanan, segala macam Itu menu. dikerjainnya di beda. Di dapur Mas Mono dapur. beda. Kayak catering gitu ya. Betul ya. Tapi kita cateringnya bukan yang untuk ya ngasih makan terus nungguin ada piringnya gitu. Kita Ya, yang spesial simpel ya. yang praktis saja lah, yang bok-bokan seperti itu. Dan juga ada frozen food, kebab mungilku, segulung kebahagiaan seperti itu. Kita fokusnya passionnya yaitu di kuliner lah. Jadi ilmu memantaskan dirinya seperti itu. Enggak saya melenceng terus bisnisnya A, B, C yang banyak tergiur investasi atau bisnis-bisnis yang lain. Gimana caranya seperti itu. untuk tetap fokus sementara banyak godaan di luar sana kan? Lalu lu usahain aja, ikutin aja, dibikinin aja ini. Iya, karena saya nggak ngerti ilmunya gitu loh. Saya nggak passion saya bukan di situ gitu loh. Misalkan pangkas rambut, misalkan bisnis yang lain-lainnya bagus ya. Memang dunia saya nggak di sana. Saya juga nggak ngiri dengan kesuksesan mereka gitu loh. Makanya passion saya di kuliner, ya udah saya fokusnya di sini gitu loh. Seperti itu. Covid kemarin gimana? Semuanya kena dampak. Termasuk Tapi salah tidak satunya, mengurangi cabang. Salah satunya alhamdulillah enggak. Di Tebet itu lebih super ketat karena pejabatnya di situ juga memang sebagai yang ngurusin Covid itulah seperti itu. Jadi bahkan warteg pun tidak ada bangkunya. Yang namanya kaki lima itu enggak ada kursinya. Sampai se ekstrim seperti itu. Ya, Drastis menurun omset. Jadi begini, bisnis kan bicaranya mental. Di saat kita rugi, oh ya, ada yang lebih rugi dari kita. Saat kita susah, oh ya, ada yang lebih susah dari kita loh. Jadi yang ada adalah mindset zona syukur atau zona ikhlas. Iya. Itu yang saya terapkan seperti itu. Jadi jangan fokus di kita jatuh, aduh gue jatuh gitu, rugi gitu. Enggak, seperti saya digusur. Ya kan yang digusur bukan saya sendiri. Teman-teman saya yang lain juga banyak yang digusur. Dan saya beruntung masih punya tempat. Yang lain bahkan sampai detik ini masih dagang di kaki lima. Masih di depan kampus yang tadi saya sebut, yang pertama kali saya jualan. Seperti itu. Ya mungkin karena mindsetnya beda ya. Jadi nggak ingin berkembang atau gimana ya. Seperti itu. Ya Covid juga dong pastinya. Apalagi Jakarta ekstrim kan. Satu, kapasitas pengunjung dibatasin. Saya semuanya makan di tempat kan. Okay. Kedua, jam operasional dibatasin. Bisa bayangkan, mau gimana lagi kita. Ya kan, jam 7 udah ditutup. Padahal jam 7 itu jam 8, 9 itu kan jam makan Jam orang orang malam. pulang kerja ya. Seperti itu. Kembali lagi ya kan bukan saya sendiri gitu loh. Ini kan seluruh dunia virus ini. Dan Indonesia semuanya kena dampak juga. Dia bisa di online juga? Bisa. Udah sekarang udah bisa. Semua aplikasi ada. Semua aplikasi ada. Seperti itu. Oke. Dari tadi ke cabang 2 itu masih punya sendiri. Berarti yang ketiga
udah franchise atau? Saya 7 itu masih punya sendiri. Oke, 7 punya sendiri. Pada akhirnya memberanikan franchise gimana Oke. tuh ceritanya? Jadi alhamdulillah tahun 2010 itu kita Ayam Bakar Mas Mono sudah go international franchise. Kenapa akhirnya franchise? Bahwa dari tahun 2007 2006 sepertinya bahwa sudah banyak Ayam Bakar Mas Mono liputan media, liputan TV itu udah banyak sekali. Itu Mas Mono bayar. Enggak, Diliput saya pun, sendiri? sampai detik ini semua liputan saya nggak pernah ada yang berbayar. Oh, jadi Gitu. benar-benar datang sendiri ngeliput sendiri. Sebenarnya kan simbiosis mutualisme kan, bahwa kita juga dapat promo gratis, ya. kedua mereka juga dapat liputan kan, seperti itu. Kan semua media itu pasti ada namanya liputan kuliner di akhir pekan ya, termasuk surat kabar, tabloid apapun itu. Nah disitulah mulai banyak orang yang ngajak kerjasama ya, belum tahu yang namanya istilahnya franchise atau waralaba ya, seperti itu. 2007, 2008 saya bilang saya tidak franchise dengan egoisnya. Idealis. Terus saya ngomong bahwa saya belum franchise. 2009 kok banyak yang ngajakin franchise ya. Kenapa? Dulu nomor telepon saya itu dicantumkan di situ. Si promo Iya, itu. di Makanya apa banyak namanya telepon ya. liputan-liputan seperti itu. Terus akhirnya 2010 alhamdulillah franchise. Jadi untuk bisa menjadi franchise itu banyak tahap yang saya lalui. Oke. Gitu. Dan apa alasannya? Yaitu saya nyari berkahnya, Kak. Bahwa saya pikir kalau saya punya outlet sendiri yang doain adalah saya dan keluarga saya. Saya pengen nyari berkah. Kalau saya punya partner, saya punya cabang, saya bermitra bahwa mereka juga mendoakan bisnis kita, dia punya keluarga, dia punya orang tua yang juga ikut mendoakan keberkahan di bisnis tersebut. Seperti itu. Banyak yang bilang ada beberapa yang mempertahankan memang tidak franchise karena untuk Betul. menjaga kualitas Ya. gitu kan. Ada beberapa brand besar juga dia sistemnya jadi kalau orang misalnya mau invest Ya. itu bentuknya kayak apa sih kayak tempat aja gitu. Jadiin tempat tapi tetap kita yang buka. Jasa kelola, Jasa ya. kelola. Jadi nggak pernah kalau franchise kan benar-benar dikelola, dilepas Dia gitu ya. takut nanti nggak amanah atau mungkin Iya, takut apa namanya nggak beda standar. rasa, ya, Ya standarnya. plus minus semuanya dan saya juga setuju untuk itu. Kenapa? Bisnis kuliner itu bukan hanya sekedar produknya enak saja nggak cukup seperti itu. Kebersihan harus dijaga, Higienis. pelayanan juga, ya kan. Termasuk porsinya. Harus Ya kan? iya, yang satu besar, Seperti yang satu itu. kecil. Iya, porsinya juga harus sesuai. Yang digambar, yang diiklankan dengan yang ditampilan juga harus sama. Misalkan namanya bakar, itu harus benar-benar panas dalam penyajian. Namanya jualan es, benar-benar harus dingin. Itu contoh porsi itu seperti itu. Jadi konsep ya, jangan keluar dari konsep ya. Betul. Artinya Dan- kalau emang si es ya harus dingin Betul. gitu ya. Dan bahkan bukan hanya urusan di outlet, bahkan sampai urusan parkir pun juga harus kita urusin. Kalau makanannya enak, terus Iya, punya pelanggan, parkirnya susah. parkirnya orangnya apa namanya galak, ketus gitu kan orang juga males kan Dan untuk balik parkirnya lagi kan. kadang-kadang cuma dikit, akhirnya Seperti nggak itu. kebagian parkir, jadi Iya, orang cari begitu. ke tempat lain. Jadi banyak yang harus Banyak kita faktor ya. urusin seperti itu. Jadi pertama kali franchise tuh ditawarin, terus gimana cara untuk, aduh ngitungnya kayak gitu. Ini Itu penting. belajar dari ini mana pertanyaan bagus bahwa saya dari dulu kan memantaskan diri bahwa saya hanya bisa jualan aja, bisa mendevelop, saya punya keahlian, saya punya merek. Bagaimana saya bisa punya cabang dengan sistem franchise? Saya mengajak teman saya yang satu komunitas juga sama-sama bisnisnya kuliner dan Dihitungin sama dia gitunya ininya ya, ya, HPP-nya. dia yang ngajarin yang ngitung HPP, terus ngitung apa namanya kalkulasi semuanya franchise, dia yang mendevelop Ayam Bakar Mas Mono menjadi banyak cabang tersebut. Seperti itu. Jadi ya share saham lah seperti Oke, itu. berarti kalau pas franchise berarti Mas Mono terjun langsung dulu ya ke Iya. franchise-nya itu. Betul, dan saya juga dikasih kemudahan juga untuk buka cabang sendiri atas nama pribadi, misalkan keluarga juga. Jadi benar-benar fleksibel seperti itu. Dan itu sekarang udah selesai. Sekarang kontraknya udah selesai dan alhamdulillah sampai sekarang 100% Ayam Bakar punya saya. Pembagiannya gimana tuh kalau sistem Share franchise saham, di share saham. share saham? Kalau di franchise misalnya aku nih pengen franchise, gimana caranya dan hitungannya gimana? So, hitungannya ya itu misalkan contoh ya 300 juta di luar tempat. Misalkan seperti itu. Tempat 300 sendiri? tempat sendiri dan itu untuk 5 tahun ke depan. Nah, 300 juta itu untuk berapa tahun? untuk 5 tahun. Berarti setahunnya itu 300 dibagi 5 gitu ya? Ya, Ya kan? itu kan untuk apa namanya biaya franchise fee-nya ya kan, 300 itu, seperti itu. Nanti kan juga ada bumbunya
Dari saya semua Beli, ya. berarti kita beli. Tiap bulan atau tiap minggu dari saya juga seperti itu. Oh, jadi Juga 300 ada itu manajemen fee juga, dapat 6%. nama doang. Iya, nama doang. Nama doang. Dan di awal juga kita Alat-alat dapat. ya di awal ada alat-alatnya juga. Di awal ada alat-alat, ada SDM juga dari kita. Seperti itu. Oh, Awalnya jadi aja. SDM-nya kayak di pelatihan gitu ya, Betul, maksudnya ada trainingnya juga. training dikasih Betul. kayak seniornya lah buat Betul sekali. naro di situ ya, standby di situ. Iya. Kalau misalnya promosi dibebankan untuk berdua atau Berdua dan masing-masing juga bisa promosi Sendiri. di lokasinya masing-masing seperti itu. Misalkan untuk wilayah tertentu kan juga bisa sendiri. lokasi sangat menentukan ya kalau di franchise. Sangat. Ya kan? Ada survei lokasi juga ya pada saat Survei lokasi juga dan kadang kalau memang produk kita sudah kuat, makanan enak itu dicari. ya sih. Entah itu ngantri, entah itu jauh ya kan, entah itu harganya sekian ya kan, orang dicari seperti itu. Harus punya value, makanya empuk gurih sampai ke tulang, sambalnya Harus juga yang punya ciri spesial. khas Betul, gitu ya. seperti itu. Diferensiasi. Yes. Kalau berapa lama Mas Mono ini dari awal sampai menjadi si terkenal nih si Mas Mono orang tahu berapa tahun jaraknya nge-branding? 2001 sampai 2006 ya, 5 tahun. 5 tahun. Nah, karena di situ saya sudah mulai diliput acara TV, saya ingat 2006 itu acara Success Story di banyak TV bla 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 seperti itu. Itu Terus modal liputan. buka usahanya dari mana? Kan dari awal buka di lapak, terus kan menyewa, artinya dari jualan gorengan itu, dari jualan gorengan itu udah bisa menyewa lapak atau memang pinjem dari bank atau gimana? Nah ini penting nih, ini juga bagus bahwa Modalnya kan, kita mau kadang usaha orang ngomong modal dulu ya kan, nggak ada modal nih kalau Iya. usaha. Males gitu. jadi kan. gini, keuntungan bisnis kuliner itu kan ya bahwa setiap hari kita jualan, setiap hari kita belanja, setiap hari kita masak, Fresh, setiap hari kita dapat bahannya duit. fresh, Jadi iya. cash flow-nya kan harian, seperti itu. Dan saya bukannya sekedar outlet ayam bakar saja, ingat saya juga punya dapur Mas Mono loh. Saya melayani segala macam menu loh. Saya juga menghandle catering-catering di perusahaan dan juga di beberapa stasiun TV juga. Nah itu saya juga ada alternatif pemasukan dari bisnis saya yang lain seperti itu. Jadi ada duit. Bahkan kalau ditanya di awal-awal saya nggak pakai pembukuan. Buat apa pakai pembukuan? Duit saya, outlet saya, duit saya, laci saya. Saya ada duit, saya taruh laci. Saya perlu duit, saya ambil lagi. Gitu loh. Sampai segitunya. Jadi kalau ditanya modalnya dari mana ya modal itu sebenarnya nggak bicaranya uang kan gitu loh. Jadi modal itu termasuk networking, Ya. akses, Yang untuk percaya biaya diri, sewa yang mindset. biaya sewa pertama itu di ruko itu uang hasil jualan. Kita juga nggak terlalu yang gede dulu kan, kita mainnya masih di kios kecil dulu dulu. ya, Nah, kita juga harus memantaskan diri. Iya, Kalau iya. apalagi Realistis, ya. produknya masih baru misalkan ya, belum dikenal. Gak usah nggak terlalu wow banget, gede dulu. bener Iya. heboh ya kan. Saya punya Tahu-tahu- temen nih contoh ya, studi kasus ya. Saya punya temen jualannya belut. Dia tempatnya gede banget. Saya bilang, ini salah karena dia nggak pernah diskusi lawan main action aja, nggak punya ilmunya di bisnis kuliner. Dia jualan herbal saat itu dan qadarullah juga nggak lama tutup. Padahal kalau bicara belut, saya penikmat belut. Orang yang suka belut ini fanatik Dan banget. jarang juga itu kan, kan? proteinnya paling banyak kan. Kompetitornya Suka. juga lumayan jarang kan? Di Surabaya ada belut yang terkenal dan rame, viral dan mulai banyak. Dia juga niru seperti itu. Bahkan menunya juga menu-menu Vietnam juga ada belutnya itu. Karena salahnya adalah menunya ini menu yang khas gitu loh. Jadi jangan langsung tempatnya gede banget. Ciri Nggak khas semuanya. dulu ya. Jangan kan Karakteristik belut, ya. lele aja banyak orang yang nggak suka kan. Mungkin geli Iya, dan iya, lain-lain iya, seperti iya, itu. iya, Jadi iya, kita harus tahu itu. Jadi Seperti itu. misalnya belut tuh yang seperti apa kan gitu. Betul. Yang orang tuh kenal belut tuh bumbu Main apa. ini fanatik komunitas biasanya orang-orang yang pencinta belut ya gitu lah. Kayak misalkan ya di Tebet itu ada namanya makanan khas Jawa Timuran yang namanya apa namanya rujak cingur. Mungkin banyak orang yang Dia nggak ciri suka khas kan daerah rujak ya. cingur kan. Heeh. Begitu saya makan di sana tuh yang ngomong wis yo apa sih wis Jawa kabeh gitu. Jadi itu komunitasnya kuat banget gitu loh, main di komunitas karena memang khas Jawa Timuran, khasnya menunya semuanya Jawa Timuran. Dan lagi-lagi petisnya cukup khas. Orang yang nggak suka karena cingur kan dari hidung daging sapinya itu kan. Buat Ya, orang bukannya nggak enak. Tapi buat Ada orang yang yang fanatik yang jijik sudah gitu ya. biasa, itu loyal banget. Dan setiap saya makan di sana tuh rame banget semuanya. Itu kaki lima loh, yang tenda lah, warung tenda. Jadi harus belajar seperti itu. Ya. Resepnya dari mana? Ya ini sebenarnya yang banyak orang nggak tahu. Boleh buka rahasia di sini? Boleh hanya di diare. Gila, seorang sukses bisa buka rahasia di diare gimana kita? Ini menyimak.
Saya dari tahun 2005-an itu diliput bahwa maaf judulnya adalah mantan OB yang sukses jadi miliarder gitu. Yang ditulis ada selalu mantan OB, mantan OB, mantan OB. Karena itu menarik. Iya, mungkin lebih menjual judulnya kan gitu kan. Bahwa saya itu basicnya adalah koki. Saya pernah Di kerja mana? di Fried Chicken. Di Fried Chicken koki yang awal-awal itu memang diajarin masak fried chicken, masak breakfast, nasi goreng. Itu apa namanya, ayam goreng. Nggak nyebut merek kan, Ya, itulah ya. fried chicken yang Fried cukup chicken, terkenal juga seperti itu. Di awal-awal tuh bumbu diajarin, bikin perkedel, bikin sup, nasi goreng, bikin biar crispy, ayam goreng tepungnya seperti apa gitu. Jadi saya tahu yang namanya kebersihan, suggest ke konsumen, kayak gitu-gitu tuh Iya, saya iya, ngerti. udah gitu. belajar ya, udah ada basic ngerti ya. ilmunya gitu loh, jadi paham gitu. Meskipun bahwa nantinya saya punya restoran nggak terbersit di pikiran saya, di benak saya gitu. Jadi saya ngerti makanan. Jadi dengan melihat sepintas pun saya tahu. Kalau ditanya lokasinya gimana sih, strategis nggak? Ini bicaranya intuisi. Ini kayaknya bagus nih. Ini kayaknya strategis sih. Jadi kayak apa ya? Intuisi Kayak itu. udah ada feeling gitu ya. Iya, kayak karena kita udah terbiasa cenayang. kan. Betul. Penerawangan Iya, ya. jadi kayak sambil merem aja gue bisa tahu nih ini bakalan betul. laku apa enggak, lama apa enggak gitu ya. Iya, 22. Kalau bicaranya berarti udah 30 tahun kalau saya pernah menjadi koki, menjadi kerja di restoran tersebut seperti itu. Lama ya kerja di situ? Hampir 3 tahun lah seperti itu. Ya kan kita di belakang dulu menjadi waiter di depan, terus belajar jadi koki, terus nanti menjadi kasir, terus bisa menjadi leader atau kepala Pantesan cabang. kataku gini, kayaknya nggak mungkin deh langsung dari OB langsung ayam bakar langsung enak gitu Iya, kan. karena Terus semua orang nulisnya seperti itu iya, gitu loh. Yang jadi dipublish pasti itu. ada sesuatu. Kalau aku Ya. kenapa aku masak, karena dari kecil aku memang suka bantuin mama Iya, betul. masak. Karena kita zaman gak punya pembantu dulu kan, gak punya ART gitu. Jadi mau tidak mau terjun ke dapur. Masih SD aja saya udah ngulek Betul. sambel. Oh, Gitu loh, bikin oncom, bikin lalap, Maaf ya. sampai besar. Dari situ jadi saya tadi sebelum masak. kita acara kan saya dijamu tuh dengan sambal hijaunya. Iya. Itu enak loh. Itu bisa jadi produk loh. itu diferensiasi kita. Bener. Memang sudah banyak yang bilang ini sambal hijaunya parah, Enak. enak. Sampai ada customer yang nangis karena sambelnya habis. Enak itu. Saya bisa. Datang ya ke rumah kuliner ya. Iya, dan habis Nah, kok sambal saya hijau kita nasinya. Iya, makasih. Itu bukan cabai hijau kan? Ada cabai campuran. caplak. Iya, Caplak tuh. campuran. Temen saya nggak tahu caplak itu apa. Saya tes tadi. Ini tahu nggak ini cabainya apa? Nggak tahu dia. Karena saya orang Iya, lapangan iya, paham. iya, Enak iya. tadi. Seperti itu. Iya. Jadi, Cuman lalapannya agak ekstrim. Apa? Pakai lettuce kan, bukan selada. Atau Iya. mungkin karena untuk menjamu tamu dikasih iya lettuce. dong, kan Mas Mono gitu Oh, loh. gitu. Masa selada sih gitu kan. Oke. Iya. Oke, memang. lupa nih ya. Waktunya jajan. Iya, aku jajanin Mas Mono tapi udah kaya, gimana dong? Udah punya semua. Iya. Jadi kalau gimana ya? Aku belum berani untuk satu gitu ya, satu fokus, satu ayam doang gitu enggak. Karena plus minus sih dengan banyak menu juga cost juga ngaruh kan. Iya, terus Iya, kan food jadi cost kayak memang konsep aku tuh kayak rumah kuliner, jadi kayak restoran. Orang kayak keluarga bisa makan apa aja. Kadang-kadang ada yang suka ayam, aku nggak makan ayam, Sebentar, pengennya ayam. boleh saya potong? Siap. Ini Gimana? bicara data ya. Ada namanya bakso A. Ya. Itu begitu kita masuk, segala macam menu ada. Oh iya. Oh jadi tetap harus satu Iya kan? dinaikin. Ada kan? Ngerti, Nggak nyebut ngerti, merek ngerti. nih. Ada Iya, kan iya, di iya, luar paham, sana? paham. Ada Iya, bakso iya. ini begitu kita masuk, segala macam menu ada. Iya. Satu. Es teler. Nah. Iya, I see. Begitu masuk, segala macam menu ada. Iya. Ada. Nah, seperti Oh itu. jadi harus ada satu yang hero, Betul. jadi pahlawannya di situ. Betul. Menurut Iya. saya ya, Iya. harus ada yang kuat dulu gitu loh. Kayak saya kan di ayam bakarnya kan seperti itu. Dan begitu kita ngeluarin menu bakar geprek, nila bakar, bawal bakar, itu request dari pelanggan. Alhamdulillah laku dan laris gitu loh. Iya, Bahkan saya karena terharu bosen gitu sama loh. ayam Saya terharu terus. begitu banyak paket box isinya adalah paket nila, bawal bakar. Artinya produk yang saya keluarkan ini diterima. Kan beda, ada kebanggaan tersendiri. Kalau yang dibeli ayam ya sudah Iya. biasa lah. Mau Memang kita merambah kan ke cumi ya bakar dijual. nggak? Pengen banget. Udang Apa-apa. bakar, Bahkan saya mau seafood ngeluarin ya? menu yang namanya bandeng tanpa duri, bandeng bakar tanpa duri. Oh iya sekarang udah Oh, itu tren tuh. enak. Sampai di TikTok aku lihat cara menghilangkan. Nggak usah repot-repot ngapain, kita beli ke agen udah bersih. Oh iya sih. Ngapain heeh. harus repot? Maksudnya ada caranya yang kayak menghilangkan si tulangnya itu. Oh, itu kita beli udah bersih. Iya, Udah langsung cabut duri, tinggal dibakar aja, dikasih bumbu.
sesimpel Berarti itu. Mas Mono udah punya generasi udah punya penerus Alhamdulillah sudah. anak-anak Iya, sudah mulai. megang cabang. Betul. Dan anak saya juga sekolahnya di food technology. Iya. Berarti Seperti itu, ambil resepnya jurusannya. diwariskan gitu ya? Iya, kita sebenarnya nggak yang ribet-ribet karena diuntungkan saya nggak banyak menu kan. Iya betul. Itulah. Itu lebih fokus enaknya kayak Betul. gitu. Kalau misalnya berarti bikin bumbunya itu bener proses pembuatan bumbu di rumah gitu ya? Yang kuncian itu sebenarnya bumbu ayam dan bumbu sambal kan. Itu Kalau di mana bumbu bikinnya? tempe semua bisa bikin. Tempe goreng, kremes semuanya di YouTube ilmunya juga banyak Iya. kan seperti itu. Iya, Nah, jadi yang khas itu adalah khasnya bumbunya bikinnya di rumah. sambal. Iya, kita punya dapur pusat. Semua setiap pagi itu karyawan kita ngambil bumbunya ke dapur pusat tersebut. Seperti itu. berapa Karena kita luas masih tuh? lewasan Jakarta Berapa kan. luas tuh? Ya, alhamdulillah cukup lah kalau ada pesanan sehari 10.000 box bisa. Dan gitu. Berarti produksi cabenya Dan ya Tadi penting berapa kilo? penting catering tadi seperti itu. Kayak kemarin ada pesanan 2.000 box diambilnya jam 6 pagi. Aduh, Terus masaknya ada jam 5.300 box diambil jam 5 pagi. Artinya apa Kak Re? Ini buat sahabat sekalian ya. Tidak semua rumah makan sanggup melayani pesanan sebanyak itu. Iya. Tidak semua jasa catering sanggup melayani pesanan sebanyak itu. Bukan hanya sekedar banyak. Dan jam 5 pagi loh. Iya. Gitu loh. Mungkin kalau jam Berarti shiftnya sore 24 jam jam. 5 sore masih banyak waktu lah ya kan. Masih bisa nafas lah kita kan gitu. Karena pesanan buat sore atau malam. Berarti Ini kan 24 6 pagi. jam Ya karyawannya bisa shift. bayangkan, belum proses packingnya, belum proses masaknya, belum proses nganternya. Itu makan waktu semuanya. Ya kan? Nah itu kan nggak semua orang sanggup. Jadi ilmu memantaskan diri itu seperti itu. Kita pengen banyak pesanan. Sudah siap nggak dengan SDM-nya, dengan tempatnya dan lain-lain. Aku suka kata-kata itu, ilmu memantaskan diri. Jadi sebenarnya apapun kita mau jadi, ya kayak gini, misalnya kita Dan semuanya tuh ada ahlinya masing-masing. Jadi kalau orang semuanya bisa, semuanya ahli, itu kan jadi tukang serabutan menurut saya. Saya ahlinya di passion aja, mendevelop, marketing, oke, saya di situ. Kalau untuk hitung-hitungan detail-detail, bukan saya nggak bisa, saya nggak sanggup untuk hitung-hitungan yang jelimet-jelimet seperti itu. Oh, jadi sesuai dengan job desk-nya semuanya. Seperti itu, iya. Ada berapa karyawan? Makanya begitu saya franchise, saya juga memantaskan diri dengan berpartner kan. Nah, di awal kan sudah saya lakukan. Meskipun di situ belum ada istilah yang sinergi kah, kolaborasi kah atau apapun ya saya nyebutnya kerjasama karena saya menyebut bahwa ayam bakar Mas Mono ini ibarat intan yang belum dipoles gitu loh. Karena saya juga nggak punya kiblat kuliner kan saat itu. Kiblat ayam bakar yang sejenis atau kompetitor. Sebenarnya nggak kompetitor loh Kak Re. Karena beda Kenapa? ya, nggak bisa disamakan. Ayamnya beda. Betul. Jenis ayamnya Betul. beda, Jadi sebenarnya- sambalnya beda, Betul sekali. proses masaknya beda, Betul. topping bumbu yang lain porsinya beda. Bersaingnya di mana? Iya, Beda lokasinya semua. beda, karyawannya beda, pelayanannya beda. Enggak dari harganya produknya, beda. dari sambalnya, proses masaknya, ayamnya itu semuanya beda. Iya. Jadi nggak usah takut lah bicara rezeki. Karena kalau bicara rezeki saya juga menuliskan yang buku pertama saya yaitu Rezeki Diantar, yang kedua yaitu Lezatnya Bisnis Kuliner. Dua buku tersebut dengan pengalaman yang saya punya seperti itu. Berarti karyawannya udah berapa semua? Ya alhamdulillah Ribuan, enggak nyampe belum seperti itu. seratusan. Iya. Untuk kondisi saat ini kan sekarang lagi nggak baik-baik saja kan ekonominya seperti itu dan ditambah lagi banyak kuliner-kuliner yang kekinian yang begitu banyak kan orang iya, Indonesia itu kan latah kan Iya, ada yang kuliner baru viral-viral. pengen nyoba ya kan yang mozzarella kah yang di ini kah yang di topping kah semuanya bla 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 Nggak mau penasaran ini nggak mau nyoba. saya identiknya seperti ini namanya ayam bakar ya DNA-nya seperti ini mungkin kita inovasinya di bumbu saja di sambal ada 3 pilihan sambal lah sambal korek sambal hijau dan sambal bajak khasnya seperti itu seperti itu. Oke. Udah bisa beli apa aja. Rumah. Dan alhamdulillah alhamdulillah. Udah berapa rumah? Yang nggak kalah penting dari semuanya itu alhamdulillah sudah saya sempurnakan agama saya 2010 dengan menunaikan ibadah haji. Sama Terus orang tua juga. Orang tua, terus almarhum bapak pun sudah saya badalkan. Ini ada kisah inspiratif menurut saya bahwa di saat saya menjadi seorang office boy tersebut, saya jarang pulang, terus bapak saya sakit, sampai bapak saya meninggal itu saya nggak bisa pulang. Jadi saya tidak tahu bapak saya dimakamkan. Gak bisa pulangnya kenapa? Ya karena saya masih di Jakarta kan bapak saya kan di Kampung Madiun. Ya tinggal ini Ya, aja. begitu saya pulang malamnya, saya dikabarin malamnya terus langsung pulang. Saya besok nyampainya juga besok malam juga.
Kan dulu kan Jadi udah naik telat bis, gitu ya? bis umum seperti itu, ya udah telat. Jadi bapak saya sudah dimakamkan. Jadi saya nggak tahu bapak saya dikuburkan. Dan alhamdulillah masih punya malaikat si Mbok yang masih sehat sampai sekarang, yang umurnya hampir 90 tahun. Si Embo tuh yang Ibu. kerja. Oh, ibu. Iya. Panggilnya Embo. Mbok, iya sorry. Si Mbok yang masak sendiri, makan sendiri masih sehat sampai sekarang. Seperti itu ya. Kalau masih ada alhamdulillah. ibu masih berkah ya, karena doa ibu tuh penting kemarin ya. juga telepon. Coba kita spill isinya dulu. Isinya ada yang paha nggak? Aku suka paha deh. Oh iya, paham. Ini kan dada nih, dada nih, kamera tuh. Kenapa ini bumbu atau sambal? Sambel itu. Kalau jadi bumbunya dikit ya? Hah? Kayak bumbunya nggak kayak kan ada yang sampai banyak. Ini penting ini, Nah, yang gimana, banyak orang nggak tahu. Jadi ayam bakar Mas Wono ini kan sudah direbus. Terus? Dan ngerebusnya sudah pakai bumbu. Ngerebusnya udah pakai bumbu. Udah. Jadi kayak kesannya kayak sedikit Nah, bumbunya gitu kan? Betul. Oh, Jadi beda dengan ikan bakar. Ikan bakar kan dari ikan mentah terus dibakar, oke. ya kan? Kalau yang namanya ayam bakar Mas Wono ini sudah direbus, sudah mateng, bahkan sebelum dibakar pun dimakan juga udah bisa. Karena saking Sudah ada empuknya, udah ada rasanya. bumbu, udah ada rasa. Bakarnya ini hanya formalitas saja. Seperti itu. Dan kita bakarnya benar-benar masih original ya, pakai areng, pakai batok kayu seperti itu. Jadi itu bukan yang rahasia pakai juga api, ya? bukan Rahasia pakai. mungkin bumbunya meresap. Dan aromanya juga khas kan jadinya, seperti itu. Ini namanya sambal apa nih? Sambal bajak atau sambal terasi nyebutnya. Sambal terasi. Dia kayak goreng ya, Dan digoreng. maaf kan tadi sukanya yang paha. Iya, Silakan. aku paha. Coba ada itu sendok kita Boleh. tes. Kita tes nih, testimoni. Kalau saya bukan testimoni, testimono. Oh iya bener. Aku udah pernah dulu tapi udah lama. Garpu. Udah lama nyobain tahun berapa ya? Waktu masih kuliah. Jadi dia coklat warnanya banyak kecap ya, atau lebih ke manis. Ini ya. Coba dites ya. Ngetesnya jangan pakai nasi, jangan pakai sambal. Iya, Ayamnya nasi kan dulu. udah biasa. Tuh, kan tadi jangan pakai sambal dulu. Oh, jangan pakai sambal. Oh ya, originalnya udah kecolek. Oke, nggak apa-apa. Kita itu dulu. Original dulu ya. Boleh. Segini 27.000. Ayamnya gede, 1 ekor potong Gede 4. iya, standar. Masuk nih. Jujur loh. Ini dalamnya iya, udah ada rasanya ya. Dalam Sebenarnya gampang kok melihatnya. Lihat deh teksturnya. Kan nggak putih kan? iya nggak putih. Kalau belum Jadi kayak- dibumbuin, tampilannya masih putih. Kalau ini kan kita bisa lihat, ya kan? Iya. Udah coklat Udah kan coklat. dalamnya. Jadi Seperti dia itu. direbus dulu gitu lama. Diungkep atau direbus deh istilahnya. Dan sekarang pakai sambalnya, dicocol dengan sambal. Terus sambalnya langsung dicoba aja sambalnya. Sambalnya Nggak pedes kok. Enak kok. Gurih. Nanti kalau selera pedesnya kita ada sambal petir namanya. Ini sambelnya Sambal bajak atau sambal terasi. pakai asem ya? Nggak. Enggak ada. Oh jadi cuma terasi doang. Tomat pun juga nggak pakai kita. Jadi cabe, terasi, Bawang merah. Seperti itu. jadi nagi ya. Nah, rasanya nggak berubah dari dulu. Aku ingat. Iya. Dulu sempat nyobain, Betul. rasanya tidak berubah. Yummy. Berapa produksi setiap hari nih ayam satu outlet? Satu outlet beda-beda ya. Kenapa yang membedakan adalah karena ada cloud kitchen tadi Oh, yang iya. tidak melayani makan di tempat. Terus kita juga ada ABMM Express itu hanya 4 meja kecil saja. Oh ada yang kayak gitunya. Ada tipe-tipe seperti itu. Terus yang tempat raya kita yang lebih luas untuk makan di tempatnya seperti itu. Kalau harga cabai naik? Nah, ini bisa disiasatinya buat sahabat sekalian, ini bagian dari tips ya. Kalau saat cabai murah, kita bisa nyetok dan terus kita goreng dulu, kita giling ya, kita kan sambalnya digiling ya. Terus ditaruh di freezer, kita bekukan seperti itu. Jadi dibeli, digiling, digoreng. Digoreng dulu. Oh digoreng terus dulu digiling. baru digiling. Terus taruh di Ntar freezer. di stop di freezer Oke, seperti akan itu. kulakukan tuh. Seperti itu. Karena harga cabai kan naik turun ya kayak harga emas kan. Gila. Betul. Apalagi kalau lebaran, Yes. Natal,
Yes. Tahun baru, tanggal merah udah selesai. Menjerit. Sedangkan kalau customer kan nggak mau tahu, masa harga cabai naik terus Harga harus porsinya naik kan gitu. Dan kita menghindari untuk itu. Ini berarti kerjasamanya sama peternak atau sama pasar si ayamnya ini? Enggak, jadi gini, kita sudah pakai RPH ya, jadi sudah dijamin ayamnya halal, terus standarnya juga sudah jelas, ukurannya juga jelas seperti itu, dan ayamnya sudah dijamin sehat timbangannya gitu. Dulu kita pakai banyak supplier dan agen-agen ngambil dari pasar-pasar. Kendalanya apa? Satu, stoknya juga nggak pas kan, terbatas. Kalau ada pesanan dadakan itu dia nggak bisa standby, nggak bisa nyetok. Kedua adalah ukurannya juga beda-beda. Dan bahkan ada ayam yang cacat, ada ayam yang rusak, ayam reject itu juga diikutkan gitu kan. Terus jadi Seperti gimana? itu. Jadi ya kita akhirnya ke RPH langsung kontrak kerjasama dengan rumah pemotongan udah hewan. besar loh. Seperti itu. Harus kontrak ya. Yes, kayak gitu. seperti itu. Dan yang gak kalah penting pembayarannya bisa termin. Oh iya. Gitu. Dan itu berarti seluruh Indonesia ya ada? Kayak, kan kalau cabangnya jauh berarti harus cari ternaknya di sana. Ya juga, seperti itu, boleh. Jadi kalau kita bermitra itu mitra boleh menentukan mau belanja di mana saja, yang penting udah dikasih standar ukuran kita seperti ini, seperti itu. Omset kan tadi franchise-nya 350 berapa 300 ya? 300 juta. Itu omsetnya berapa tuh? Kalau sekarang kita memang fokus dengan yang sudah ada ya, untuk pintu franchise itu sudah kita stop dulu, kita hold dulu lah. Oh, jadi nggak nambah lagi? Nggak nambah lagi untuk saat ini. Jadi gini Kak Re, untuk sahabat sekalian ya, bahwa saya siap untuk bersinergi dalam bentuk apapun. Ya, di luaran saya percaya banyak orang yang banyak duit, yang punya lokasi yang nggak kepake. Nah, sekarang kan sudah zamannya kolaborasi. Saya punya merek, saya punya skill, saya punya produk. Yuk, apa yang bisa kita sinergikan? Nah, gitu jadi aja. bentuknya nggak Nggak harus franchise yang ya? franchise, nggak harus yang Jadi lebih bermitra fleksibel. seperti itu. Karena masih banyak titik-titik yang belum kita buka, termasuk di perkantoran. Karena ini kita ada 3 kemasan, Kak. Yang satu kan box ya 18 kali 18 seperti ini. Kita juga ada kemasan online yang coklat seperti itu, dan tambah lagi adalah satu rice ball, yaitu Lebih bakar kecil geprek. berarti ya? Jadi kita semua segmen kita sasar gitu loh. Masuk. Mulai orang tua, anak milenial dan juga yang edisi untuk praktisnya seperti itu kita juga ada semua seperti itu. Nah, Kalau yang di Malaysia itu gimana tuh? Yang sampai buka di Malaysia? ya itu sistem franchise. Sistem Franchise. franchise. Berarti setiap ini kontrol ke sana atau? Enggak setiap hari sih. Ya kan orang komunikasi juga bisa by WhatsApp kan. Kalau Seperti itu. melihat peluang di luar negeri sama di dalam negeri, lebih bagus mana? Yang pertama di dalam negerinya harus dikuatin dulu. Kalau sudah bagus, sudah tanda kutip legend seperti itu, mau buka di luaran pun lebih mudah untuk dikenal, lebih gampang seperti itu. Menurut saya seperti itu. Semuanya juga ada pasarnya. Bahkan kalau di luar kota misalkan, kadang kita suka bingung kan untuk menu-menu, paling ujung-ujungnya juga yang khas Indonesia, misalkan yang penyetan A, ayam bakar B, seperti itu kan, atau bakso C, seperti itu. Obat kangen gitu loh. Iya. Seperti itu. Kalau bahkan rendang gitu kan malah lebih ngangenin kan. Kan Mas Mono udah gede ya, udah 65 cabang. Artinya udah bisa bersaing dengan brand-brand yang franchise-an yang dari luar. Sekarang udah digital sekali. Nggak cuma ada di online e-commerce gitu kan. Betul. Apa namanya? Strategi untuk, karena yang lain ada yang udah pakai aplikasi sendiri. Kayak Betul. untuk memesan kan, Ya. nggak perlu di aplikasi si yang Betul. hijau itu kan, aplikasi yang hijau itu. Yes. Dia udah punya aplikasinya sendiri. Bahkan kalau aku pernah pesan kan, aku mau bakso ini dong. Kalau kita pesan dari aplikasi itu kita all item diskon 15%. Jadi keuntungannya daripada kita di aplikasi yang e-commerce yang udah punyanya ada. betul. Kenapa? Karena supaya orang giring semua download aplikasinya. Yes. Kayak gitu. Itu kan salah satu kelebihan dari si brand yang itulah. Nah, Mas Mono nih dalam rangka perubahan zaman di era digital seperti ini, apa strateginya? Sementara yang lain udah pada bikin tuh. Oke, untuk saat ini kalau bikin sendiri belum, kita pakai e-commerce yang ada, ojol yang banyak itu yang menjual makanan online seperti itu kita pakai. Yang nggak kalah penting adalah kita juga ada jasa delivery sendiri yang dari dulu sampai sekarang by WA? dengan radius, ya dengan by WA, dengan masing-masing cabang.
konfirmasinya di Iya, situ, iya, iya. dan kita bisa Ya, ngantar jadi WA-nya kemanapun. ke cabang gitu ya? nggak cabang Betul, mana, cabang iya. mana. Biasanya kalau pesanan banyak kan mereka ini kan, apa namanya, pasti udah DP dulu, udah minta diantar, bisa request seperti itu. Dan itu yang nggak semuanya rumah makan bisa menyiapkan armadanya seperti Iya, itu. betul. Cuma kan artinya masih manual ya, sih Betul. pesan dari WA gitu kan, kadang-kadang ada miss. Kalau misalnya kita aplikasi, karena Mas Mono pusat, jadi Iya. bisa kontrol tuh. Betul. Semua cabang lagi ini lagi order ke sini, ini lagi Iya. perjalanan ke Plus sini. minus kan, karena sekarang potongannya kan sampai 35% kan. Yang di mana? Yang ojol sebelah tersebut jadi- kan sangat memberatkan Iya, bagi pengusaha promosi. kulinernya. Gitu. Promosi atau Enggak, potongannya 35% itu. Apalagi duit kita ngendap dulu sehari kan 24 jam berarti gitu kalau kan. kita bikin aplikasi sendiri lebih untung dong. Betul, seperti itu. Ada rencana? Pengen. Nah, Gitu. jadi kan tinggal cek ya kan pesen. Ya mungkin ada channel atau Kak Re yang Oh, bisa ya boleh, nanti kita support bicarakan. gitu kan. Kita pentingnya silaturahmi kan berkolaborasi membuka ya. banyak pintu Benar, rezeki kan benar, gitu loh. Dan segala sesuatu serahkan sama Ya. ahlinya. Di komunitas sendiri yang apa tadi, komunitas apa? Apkulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Kreatif Indonesia. Itu di sendiri lagi hits apa? Lagi yang dibicarakan lagi apa tuh? Sekarang ini banyak, saya salah satunya adalah menjadi host, menjadi penyiar di salah satu radio. Itu saya ketua bidang UMKM-nya. Ada program namanya Serasi, Spirit dan Inspirasi dalam tema Prasmanan. Program Mas Mono bersama teman. Weh, udah punya program cuy. Iya dong. Ngalah-ngalahin diare gitu-gitu. Sudah 35 episode ya. Itu di narasumbernya radio? ya di radio, live juga di akun Akulindo Streaming dan juga. live streaming juga gitu. Seperti itu program-program saya, dan kita juga ada ABA, Akulindo Basic A-nya Academy. Nah, jadi masing-masing member-member baru itu ada wadah, salah satunya juga banyak lah merek-merek yang sudah top yang gabung di Akulindo tersebut. Jadi saran saya buat sahabat sekalian yang punya bisnis kuliner, gabung ke Akulindo, karena di situ benar-benar niat kita berbagi. Bahkan kalau saya bisa nyebut, ini adalah bagian dari pengabdian gitu loh. Kita share waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain seperti itu. Kita nggak nyari duitnya di situ. Jadi sekarang apa yang Support. dicapai kan udah semua tuh, restoran udah banyak. Yang belum apa? Nyari berkahnya aja sih, yang Allah ridho gitu. Oke, kalau apa namanya, perbedaan zaman dulu orang berusaha bisnis kuliner zaman dulu sama zaman sekarang, ada yang berubah nggak sih selain dunia digital? Banyak sekali. Orang tuh sekarang pengennya instan. Baru buka satu cabang sudah dimitrakan, sudah diwaralabakan, sudah di franchise-kan, nyebutnya macam-macam seperti itu. Ini yang salah siapa kira-kira? Yang salah ya Coba. konseptornya itu. Yang salah siapa kira-kira? Yang salah Saya mewakili netizen ya. ya apa, pasar juga Ini mungkin. sharing. Permintaan pasar mungkin buka di sini, buka di sini, tapi ambisi dari si Iya. pemiliknya juga bisa, ya kan? Dan maaf ya, menurut saya yaitu yang ngambil mitra juga gitu loh. Kan belum teruji. Kenapa dia harus ngambil Iya. bisnis tersebut? Kenapa? Tapi mungkin dia meyakinkan. Yakin aja nggak cukup, kan harus teruji, harus Iya. mengalami namanya siklus tahunan. Makanya di undang-undang franchise itu ada minimal harus bisnisnya sudah 5 tahun, mereknya juga harus sudah dipatenkan. Bahkan kalau menunggu merek di Haki itu biasanya 2 tahun loh baru keluar, ya kan? Masa baru buka langsung jadi mereknya, ya kan? Tapi banyak yang seperti itu Seperti ya itu, sekarang. dan bahkan harus sudah punya cabang. Dan dengan catatan cabang tersebut harus sudah terbukti menguntungkan. Kalau belum menguntungkan, harus punya SOP, standar berarti operasional syarat-syarat prosedur. menjadi Syarat franchise franchise. itu seperti itu. Oke. Nah, kan banyak. Dan maaf ya, namanya viral itu sebenarnya nggak aneh, karena viral itu bisa dikondisikan. Viral bisa dibikin gitu loh. Kalau dulu kan viral memang benar-benar makanannya Bener-bener enak. natural. Natural, benar-benar enak dicari. Memang benar-benar viral. Tapi sekarang viral kan bisa dikondisikan. Iya. Baru buka langsung rame. Ya, Baru buka langsung ngantri. langsung habis. Langsung habis. Kenapa? Karena si owner tersebut, rumah makan tersebut memberikan gratis makan untuk 100 pelanggan pertama. Iya, atau 3 hari pertama karena baru 100. buka. Orang makan namanya gratis pasti mau Rame, dong, ya kan? 100 orang. Nah, Mungkin di dia momen saat mengharapkan ngantrinya, crowded-nya, di saat momen ngantrinya tersebut diupload bahwa langsung rame, langsung habis. Padahal habisnya itu karena promo gratis tersebut. Iya. Makanya yang namanya rame itu ada 3. 1, makanannya benar-benar enak. 2, karena promo. 3, karena dikondisikan. Ini bukan pemilu ya, nunjuk tangan. Oke, gitu. Jadi laris itu benar-benar menunya enak. Wajar kalau ngantri, Ya. wajar kalau apa namanya rame. Seberapa penting Prada. sih
promosi bagi brand yang sudah berpuluh-puluh tahun seperti Ya, sangat Ayam Bakar penting. Mas Mono? Jadi saya kiblatnya, saya sampai detik ini pun masih ngiklan, masih bayar iklan di Instagram dan lain-lain. Kenapa? Kita ngelihat deh, fried chicken, pizza, burger di luaran sana yang begitu besar. Sampai sekarang Sampai aja detik masih. ini saja mereka masih nge-branding, masih ada iklan di YouTube, di TV. Apalagi sekelas UMKM yang baru 1 tahun, sekian bulan, ya 2 tahun nggak mau Udah promo. terlupakan kali ya kalau Iya, nggak promo itu ya. penting gitu loh. Jadi bagaimana orang itu begitu tahu bagaimana dia tambah paham, bagaimana dia bisa loyal, terus akhirnya bisa menjadi pelanggan loyal. Seperti itu. Kak Re, kalau sudah 22 tahun, 2001 saya mulai bisnis, sampai sekarang udah 22 tahun. Saat Kak Re saat itu umurnya berapa makan? Kalau kuliah? Aku 2001 kuliah, misalkan. 2004. 2004 ditambah 22 tahun udah berapa misalkan. Ya kan, berarti apa? Target saya adalah mencari customer baru. Kalau pelanggan saya waktu itu, waktu masih kuliah umurnya 20. Sekarang ditambah 36, 22, aku udah 36. menjadi 42. 42. Sekarang usianya udah 42 ya kan, udah beranak pinak kan. Makanya saya harus promo, Ke harus bawah. ngejar segmen, Iya, ngejar segmen. pasar orang-orang anak Berarti dari SMU. packaging juga harus Betul. Gen Z dong. Makanya ada 3. Oh. Ada resbol juga gitu. Ada yang kemasan yang lainnya. Untuk Kalau Resbo online-nya. ayamnya disuir atau enggak? Enggak, bakar geprek, spesial bakar geprek. Kemasan kita ada bakar geprek. Ada toppingnya, yaitu ada tempe, orek, teri, dan kacang. Dia Harga lebih murah atau lebih murah, segmen untuk milenial kan, Segmen untuk seperti itu. Sambalnya juga khas, pedasnya, dan ada bakar gepreknya juga. Jadi ada value pembeda, seperti itu. kira-kira udah merasa gimana ya? Udah merasa, aduh kayaknya Mas Mono itu mau tetap di ayam bakar gitu ya. Gue di ayam bakar atau memang seiring berjalannya waktu ini banyak sekali makanan akhirnya mengalah jadi campur sama Apa yang tuh? kekinian kayak sekarang. Oh. Kayak apa sih sekarang yang lagi kekinian selain mozzarella? Misalnya ada apa sih biasa kalau kekinian tuh kamu kekinian kalau kan Sambal selain ada bakar. mozzarella apalagi tuh biasanya yang kekinian tuh? Oh iya, Saus sambal kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Ya itu hanya tren sesaat sih. Ujung-ujungnya nanti yang namanya sambal itu ya sambal terasi, sambal korek, Yakin sambal akan rawit. bertahan? Seperti itu. Ya, Sampai- saya yakin. Bahkan kalau sekarang ini, kalau maaf ya, ini pendapat saya pribadi, yang namanya bakso di luar sana dengan segala macam topping, isian dan lain-lain, nanti ujung-ujungnya juga akan ujung-ujungnya juga akan kembali bahwa namanya bakso itu ya urat dan bakso daging. Seperti itu Jadi kayak pilihannya. kembali ke konsep awal gitu ya. Betul. Saya kalau makan bakso ya urat dan daging. Kan ada bakso bukannya- keju, ada bakso Iya, mozzarella yang isi ini, isi itu. mercon apa segala macem. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Berarti jadi nggak ada strategi khusus untuk Ya, tadi sudah saya buka. menerobos perubahan zaman. Ya, tadi saya membuka diri termasuk waktu di Shah Alam di Malaysia itu juga kita menyesuaikan. Kita nggak saklek, nggak yang ego, nggak Iya, idealis banget. Termasuk menunya itu kita ada yang namanya sop, terus ada Kuah-kuah kerupuknya gitu ya. satu paket dan porsi ayamnya juga ukurannya lebih besar gitu. Bahkan cabenya juga kita menyesuaikan cabai yang sana. Jadi nggak harus kudu seperti standarnya Mas Mono yang ada di Indonesia seperti itu. Itu kan belajar menyesuaikan kan. Termasuk yang dulu saya idealis nggak mau nambah menu. Begitu kita franchise kan, akhirnya ada sayur asem, ada tempe berkembang. tahu, ada ati ampela, terus ada cah kangkung, tumis toge gitu kan. Itu kan berarti harus melepas ego saya gitu loh. Tadinya saya hanya fokus di ayam bakar aja. Prinsip gitu ya. Termasuk saya ngeluarin menu ini benar-benar hati-hati gitu loh. Jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan doang latah. Padahal kalau bicara FOMO. menu banyak bahasa nih anak zaman sekarang, yang mau FOMO. yang mau kita keluarkan banyak banget. Nah, makanya nanti kalau saya dapat investor ya saya membuka diri, misalkan ditambah menu-menu yang lain, monggo dengan senang hati boleh. Makanya begitu brandnya yang keluar adalah Mas Mono, ayam bakar Mas Mono, begitu kita masuk, oh ada nasi goreng, oh ada soto. Bahkan banyak yang request, Mas kenapa nggak ada nasi pecel? Kan Mas Mono wong Jawa Timur kan, wong Madiun kan, Madiun kan identik dengan bener. nasi pecel. Enak loh pecel Madiun tuh. Nah, seperti itu saya membuka diri Kak Re dan buat sahabat sekalian, monggo silahkan. Atau mungkin yang lagi ngetren seblak kah, atau bakso aci-acian untuk murah meriahan, untuk iseng-isengan ya boleh. Jadi saya nggak yang saklek, tetap berinovasi. Kalau kita ngelihat
zamannya Mas Mono sama sekarang kan generasi Z ya, Gen Z. Pasti karyawan-karyawan juga ada yang Gen Z kan, karyawan-karyawan yang muda-muda. Katanya kalau Gen Z itu mentalnya strawberry, bener nggak sih? Maksudnya lemah terus ya kan balik lagi kita tuh semua it's about nyali kan, mental. Tapi kalau ngelihat Mas Mono ngelihat generasi sekarang tuh seperti apa? Iya, Kak Re, bahwa di Tebet yang tadi saya sebut di awal bahwa destinasi wisata, jadi wisata kulinernya Jakarta ya, tumblek-blek di sana mulai dari rumah makan, restoran, kafe itu udah tumblek-blek banyak, tiap tikungan kopi, kafe itu banyak sekali. Kafe menjamur ya. Dan hampir setiap hari itu ada kuliner-kuliner baru dibuka di sana. Namun ada sekian bulan, sekian tahun itu tutup. Oh, jadi tungguin aja nih bentar lagi tutup gitu. Bukan, artinya bisnis itu nggak sekedar latah, Betul, ada ilmunya, banyak faktor seperti itu, nggak sekedar dibuka. Sementara ya, maaf, saya punya teman, jualannya di Tebet Raya, cukup strategis, tempatnya bersih, jualannya juga menu kekinian. Apa tuh? Satu, SCI lah, oke. Menunya kekinian. Yang punya sahabat saya, seorang entrepreneur. Kedua, pengalaman juga udah banyak. Yang punya seorang influencer, ya kan. Kurang apa? Menunya udah kekinian, influencer dengan banyak subscriber dan lain. Tutup. Berapa bulan? Tutup, ya kan. Ya setahun karena kontraknya kan rata-rata kan setahun ya kan. Dan itu banyak di Tebet yang tutup-tutup seperti itu. Ya, banyak sekali. Banyak, saya tinggal di Tebet, dan punya outlet di Tebet, kantor juga di Tebet, dan hampir setiap hari saya lewat, jadi tahu. Karena kaget juga, ya buka tutup banyak sekali. Seperti itu. Jadi membuka itu mudah, mempertahankan itu perlu ilmu, perjuangan, juga pengorbanan. Ya. Seperti itu menurut saya. Ya. Makanya Mas Mono kan sukses karena kan bukanya di Jakarta. Hello, di Jakarta justru setiap hari ada kuliner-kuliner baru. Bukan hanya menu kekinian, justru menu-menu yang dari daerah, misalkan ada pempek, yang gudeg, yang sop konro, yang khas-khas daerah pun di Jakarta ada semua, yang khas Manado, semuanya ada. Artinya makin banyak pilihan kan. Iya. Penduduknya juga tapi banyak berimbang lah. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi penting yang namanya belajar, update terus, Banyak sambil faktor. inovasi. Kan tadi banyak faktor disebut. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Berarti Mas Mono dalam kata lain sudah menguasai semua faktor. Iya. Sudah- Ya terus sudah- belajar lah, terus berproses kan harus update juga kan. Ilmu itu kan harus update kan, seperti itu. Apa yang Menurut paling saya. susah di bisnis kuliner ini? SDM. Sumber daya Sepakat. manusia. Karena nggak semua orang jangankan saya memaklumin ya, makanya kita ada program namanya spiritual company lah, kita ngaji seperti itu, ada kajian juga. Kenapa? 100 orang itu kan beda-beda kan karakternya kan, motivasinya kerja, daripada nganggur, benar-benar untuk nyari pengalaman kerja atau bahkan benar-benar nyari ekonomi di situ, ya kan? Yang sampai 15 tahun pun juga ada, 20 tahun ikut saya pun juga ada seperti itu. Jadi motivasinya beda-beda. Bagaimana Saya menyentuh saya karyawan memaluminya yang seperti beda-beda? ini. Memaluminya seperti ini. Jangankan karyawan kita. Kita dengan kakak kita, dengan keluarga kita, yang satu bapak, satu ibu aja karakternya beda loh. Apalagi orang lain yang kita nggak kenal, beda ayah, beda ibu, ya kan, beda kota. Jadi ya kita memaklumi, itulah seninya bisnis Kak Re. Jadi ya ada tantangan-tantangan seperti itu. Ya, Dan itu bisa bagaimana disiasatin. kita bisa ya, menyentuh kita ada SDM. setiap cabang itu kita ada leader. Nyebutnya supervisor atau kepala cabang. Nah, Itu yang mengelola tuh SDM, betul. SDM Kalau ada itu. apa-apa, saya tunjuk dia. Kalau lantainya kotor, saya nggak tunjuk karyawannya, langsung Iya, saya tegur leadernya. pimpinannya ya. Kalau saat saya sidak ya, ini lantainya tolong dibersihkan. Tolong kasih, jangan boleh itu yang namanya badut, tukang ngamen, jualan tisu jangan boleh masuk. Kenapa? Ya karena nggak nyaman orang makan Iya, kan. nggak nyaman. Baru Tiba-tiba, sesuap udah, oh tukang ngamen keluar masuk kan. Saya bisa memposisikan diri saya. Saya Iya. kan juga mantan karyawan, juga pernah kerja di restoran, paham lah seperti itu. Nah itu kita juga ada grup leader kan. Jadi setiap komunikasi yang nggak nyaman, ada masalah apapun, kita langsung bisa update dan bisa kita selesaikan seperti itu. Iya. Coba tolong cerobongnya dibersihkan, kemarin saya share. Ya alhamdulillah udah langsung di follow up, dikerjain, dibersihkan, langsung diupload foto-fotonya. Yuk cabang lain mana nih yang belum dibersihkan. Nah, sekarang kan koordinasi kan mudah Laporan kan, ya. seperti itu. Nah, termasuk kajian malam Jumat kita kafian, ada Sabtu kita ada kajian Sabtu pagi. Setiap bulanan kita juga ada khataman Quran. Jadi ya di situ kita bisa undang ustadz sambil kita update apa bisnis kita, ada promo, ada program-program apapun, kita bisa share Jadi informasinya. kayak meeting sambil kajian gitu Betul. ya. Di samping juga ada meeting dengan para leader sendiri.
ada seperti Jadi itu. meeting sama para leader kayak internal, terus sama meeting sama semuanya. Itu Betul. rutin seminggu sekali atau sebulan sekali. Seminggu sekali seperti itu. Oke. Jadi bagaimana nih cara mengelola generasi Gen Z ini yang mentalnya sangat lemah gitu ya? Karena apa? Capek dikit, Bu, mau resign gitu kan? Oh, iya. Bu, saya udah kayak sampai bulan ini gitu kan? Iya. Ya. Kurang tidur, terus pengen libur. Kalau saya ketat, Ada acara ya kan, izin libur gimana cara? saya tadi juga nge-share per hari ini. Begitu saya sidak, ada yang nggak nyaman, saya share ke grup. Tolong ya, banyak orang terinspirasi. Ini saya kutip ya dengan kata-kata yang saya ketik tadi ya. Kurang lebihnya seperti ini. Banyak loh ya terinspirasi dari ABMM ini. Dan saya membangunnya dengan bergabung banyak komunitas dan organisasi. Baik saya sebagai Dewan Pakar, Ketua, bahkan pembina dan lain-lain. Tolong kalau memang tidak bisa diajak kerjasama ya, jangan jadi benalu di Parasit manajemen kita. gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi langsung aja ya cut Betul, gitu ya, iya, karena apa? Saya nggak segan-segan. Karena itu bisa jadi mempengaruhi. Bahkan guru Lingkungan. saya Pak Bedi Zubaidi, presidennya Akulindo bilang, jangan menjadi seorang pengusaha hebat kalau belum bisa mecat karyawan. Weh gitu ya, Gitu, iya. iya. Jadi harus kita punya bener- sikap, kita harus punya sikap, merinding saya. Kita harus punya sikap yang tegas gitu loh untuk urusan. Karena apa? Nggak boleh setengah-setengah Kak Rey ya buat sahabat sekalian. Kenapa? Dulu di awal-awal saya belum punya manajemen. Siapa yang mau kerja silahkan. Ya. Ada teman, ada tetangga yang di kampung, tetangga di sekitaran rumah kita, ada teman nitip, ada ponakan nitip, yang mau kerja silahkan. Jadi saya tidak pernah yang namanya ada lamaran kerja seperti itu. Jadi kita terima, dan termasuk family juga kan ada ponakan kan, family, ponakan istri, ponakan saya semuanya. Kalau sekarang? Artinya apa? Ini kan dilema kan, satu sisi Iya. ponakan, bahkan kakak saya, adik Iya. saya ikut kerja saya juga. Saya memperlakukan aturan yang Sama. sama gitu loh. Profesional Jadi ya. nggak boleh setengah-setengah. Iya, harus Walaupun itu tegas. saudara. Kalau saudara-saudara, kalau kakak-kakak gitu loh. Jadi kita harus bisa memposisikan di situ. Saya nyuruh kakak kerja untuk nganter ini ya, ini urusan pekerjaan. Tapi setelah itu ya dia kakak Ngobrol saya lagi seperti gitu ya. itu. Jadi harus punya SOP yang jelas di situ. Kita nggak boleh nggak enakan. Mencela- Orang kita kan iya nggak kadang-kadang. enakan Ya kan. udahlah nggak apa-apa lah, gitu doang nggak apa-apa lah, boleh lah gitu kan. Dulu saya ada karyawan yang sudah saya anggap tangan kanan saya, udah saya kasih fasilitas dan lain-lain, resign. Sakit hati gitu kan. Tapi dengan bertambahnya pengalaman, ya udah nggak boleh kan kita juga nggak akan mengkontrak dia sampai seumur hidup kan. Dan oleh Allah begitu dia keluar kita dapat yang paling bagus. Ada yang resign kita dapat yang paling bagusnya juga. Iya. Jadi bonusnya Rolling seperti ya itu. jadinya. Jadi Karena kan ada yang keluar, ada yang masuk lamar buat juga. itu udah nggak aneh lah. Iya, udah dalam biasa lah. dunia kuliner itu SDM memang sulit dan biasanya kita harus terbiasa dengan yang namanya budaya Betul. orang datang dan pergi. Yes. Di dunia kuliner, apalagi kuliner masih kecil-kecil kan, ya kan orang pasti nanti yang kerja di kita akan cari yang lebih baik. Misalnya, Membanding-bandingkan. membanding-bandingkan, oh kerja di sini Bu, saya pindah deh, di sini gajinya segini. Oh ya udah pindah aja kan gitu. Padahal- nggak lama itunya tutup balik lagi ke kita. Iya, ada loh, ada ya Karyawan kan. saya yang masuk lagi ada. Bahkan ada yang buka ayam bakar sendiri, ayam bakarnya nggak rame, tutup, gabung Balik lagi ke lagi. saya terima juga. Iya, ya kayak Ada. gitu seni ya, maksudnya Makanya penting itu bukan masalah gaji kan. Iya. Yang nggak kalah penting adalah kenyamanan. kenyamanan juga. Seperti Artinya itu. gini, ketika dia mungkin mau mencoba hal lain ya kita persilahkan gitu Betul. kan. Karena gini, kalau kita ngasih tahu mencegat dia, jangan gini-gini, dia belum mencoba kan. Iya. Kasih coba dulu deh tuh, ya kan? Iya. Akhirnya datang lagi dengan Setuju. sendirinya tanpa kita harus pakai urat ngomong-ngomong kayak gitu. Kasih Banyak sih, contoh. aku juga merasakan itu. Ya terutama generasi Z, tolong ya mentalnya harus lebih kuat apa lagi. namanya? Sorry, saya potong sedikit. Nikmati semua proses. Bahwa proses itu adalah nikmat. Ya, sampai sekarang saya terus berproses. Ya, bukan berarti banyak orang yang bilang yang bakar Mas Peno legend. Yang tahu legend kan saya. Kondisi outlet kan saya. Kondisi keuangan kan saya yang tahu gitu loh. Kondisi manajemen saya seperti apa saya yang tahu gitu loh. Jadi ya salam bahwa harus berproses itu harus dilewati gitu loh. Jadi banyak yang tadi Dinikmati bilang ya. dia nggak mau mengikuti melalui proses yang tadi, yang jatuh bangun, rugi, bahkan harus siap ditipu juga kan. Iya. Semua pengusaha sukses pasti pernah yang mengalami namanya Boncos. ditipu. Seperti itu kan? Iya. Mental lagi-lagi. Jadi kita pada saat kita perlakukan seperti itu ya, ya udah nggak usah terlalu ribet kan. Dipikir ini Hasilnya show must go on gitu loh. Betul. Maksudnya harus tetap berjalan kan. Yes. Tidak boleh ada ke distract
hal apapun. Kalau kita fokus di kerugian aja kan, kapan kita mau majunya? Betul. Gitu ya, keren banget nih pokoknya. Top. Nanti berkabar kalau aku ke daerah Tebet nih, Siap, mampir ya. Siap, dengan senang hati. Nanti aku mau jajan di rumah makannya Ayam Mas bakar Mono. Mas Mono, boleh. Thank you Mas Mono, Siap. waktunya, penjelasannya. Sukses ya. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Haritas Beauty. Bye-bye.